asal dari Jakarta. Ya, ini temannya Pak Hans. Ya, udah lama juga nggak ketemu ya. Sama ibu lebih lama nggak ketemu. Berapa puluh tahun ya? 20 lebih sebelum ada Jian. Iya, 20 tahun lebih. Jadi bersyukur Tuhan masih pelihara, jaga, lindungi kita ya. Meskipun di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, Tuhan masih lindungi. Itu anugerah kebaikan Tuhan semata. Amin. Nah, malam hari ini saya ingin membawakan satu renungan yang saya ambil dari kitab Bilangan. Mungkin kita buka ya Alkitab kita, Alkitab elektronik juga boleh dibuka ya. Bilangan 14. Bilangan 14. Makin tambah umur makin gak kelihatan. Gak apa-apa, pakai handphone aja. Ternyata pakai handphone lebih kelihatan. Ini besar. Gak apa-apa. Nah, ini Bilangan pasal 14 ya. Oke. Kita baca bergantian ya. Yang pria ayat 1 sampai 9. Yang pria ayat 1, yang wanita ayat 2, demikian sampai ayat 9 kita baca bersama-sama. Pria lebih dahulu ya. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita berangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya Dan berkata kepada seluruh umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sama-sama. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan meninggalkan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami bersyukur kepadamu di penghujung tahun ini. Tuhan masih mempercayakan kepada kami kehidupan. Bukan hanya kami menjalaninya, tapi juga mensyukuri dan juga melihat ke belakang bagaimana Tuhan menyertai kami. Ada banyak perjalanan hidup kami di belakang yang kami pikir tidak mungkin kami keluar dari kesulitan itu, tapi Tuhan melewatinya. Ada yang kami lihat sepertinya udah tidak mungkin, tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Ketika kami lihat di belakang juga banyak hal yang sepertinya mustahil, tetapi di mata Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bersyukur kami masih berada di penghujung tahun ini, di tahun 2020 yang beberapa jam sebentar kami akan melewatinya memasuki tahun yang baru. Nah, sebelum kami memasuki tahun yang baru, kami bersama-sama berkumpul dan membaca firman-Mu, dan kami ingin merenungkan firman ini. Bantu hamba-Mu, berikan hikmat kebijaksanaan agar boleh membagikan dari firman pengalaman hidup yang tentu semua bersumber daripada kebenaran-Mu, agar memberikan kekuatan tersendiri, mendatangkan berkat buat kami semua. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik ini di ayat 1. Di ayat 1 itu berbunyi, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Sayangnya pada waktu itu tuh belum ada Museum Rekor Indonesia atau Guinness Book of Record. Harusnya ini masuk. Kenapa saya bilang harusnya masuk catatan rekor dunia? Karena tidak pernah ada satu bangsa yang menangis di satu malam.
Kalau kita pernah pergi ke rumah duka, biasanya yang menangis tuh keluarga atau sanak family, teman-teman. Kita masih bisa hitung yang nangis berapa orang. Ya. Tapi kita nggak pernah mendengar, menyaksikan kalau satu bangsa menangis pada malam itu. Bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, kurang lebih 1 juta lebih mungkin ya. Nggak tahu kita ada berapa jumlah, tapi dalam jumlah yang cukup besar di zaman itu. Dan menangis pada malam itu dengan suara yang nyaring, memecahkan keheningan malam, memecahkan kegelapan. Cuman saya bertanya-tanya, kenapa sih sampai nangis seperti itu? Nangisnya sampai nyaring, kenapa? Nangisnya rame-rame sama-sama. Sepertinya ada yang memprovokasi tangisan ini, sehingga semua bisa menangis pada malam itu. Ya. Pikir punya pikir, lihat, perhatikan baik-baik. Orang nangis pasti ada alasannya. Saudara senang nonton telenovela, nangis, wah, karena ceritanya sedih. Karena si anak kecil itu ditindas, atau si istri itu dianiaya oleh mertua, oleh suami, oleh ipar, dan keluarga besarnya, menangis. Atau kita merasa sedih karena memang alasannya cukup kuat. Saya tidak tahu kesedihan apa yang pernah kita alami sampai kita menangis tuh masih ingat sampai hari ini. Ada nggak Bapak Ibu yang sampai hari ini masih ingat dulu nangis tuh gara-gara apa? Masih ingat? Bu masih ingat Bu? Terakhir nangis gara-gara apa? Sakit gigi ya. Sakit gigi itu bisa nangis ya, nggak tahan ya. Saya sakit gigi itu 3 bulan. Sakitnya di COVID lagi. Ini repot kalau sakit gigi di COVID ya. Itu dokter nggak mau nanganin. Dokter gigi nggak, dokter mata. Harusnya dibersihkan, harusnya ditambal, harusnya pokoknya harus ada tindakan. Tapi dokter nggak melakukan. Itu tuh nggak ada dokter yang nanganin, ya sudah. Air garam, pakai obat kumur, pakai obat nahan sakit. Tapi yang mau ditangisin buat apa gitu ya? Memang sakitnya tiap hari dan beberapa lama itu gak tahan sekali. Nah rupanya orang Israel itu menangis pada malam itu. Kisah ini gak berhenti sampai di situ. Ada alasannya, yaitu di pasal 13. Pasal 13 itu mereka udah ada di Kadesi Barnea. Setelah 40 tahun berkeliling padang pasir, tiba di Kadesi Barnea. Satu langkah lagi mereka memasuki negeri Kanaan perjanjian. Negeri yang Tuhan sudah janjikan kepada leluhur mereka, dan sebentar lagi mereka masuk ke negeri itu. Jadi ini perjalanannya hampir selesai. Sudah lelah, sudah capek, sudah nggak punya tempat tinggal, nggak punya negeri, ya nggak bisa bercocok tanam dengan baik karena di padang pasir. Sampai di Kadesi Barnea. Nah, Musa mengutus 12 pengintai. Kita tahu semua ceritanya. Yang Musa utus tuh bukan orang sembarangan, yaitu setiap pemimpin dari 12 suku. Jadi ini orang-orang hebat, karena yang diutus pemimpin. Musa nggak tanggung-tanggung kalau nyuruh orang mempercayakan sebuah tugas pekerjaan. Yang dipilih itu langsung komandan. 12 orang dari setiap suku pergi mengamat-amati negeri perjanjian selama 40 hari 40 malam. Kita diberitahu mereka pulang melaporkan hasil pengintaian itu. Bahwa memang negerinya itu baik, berlimpah susu dan madu, negerinya subur, kotanya berkubu, berbenteng, kuat penduduknya. Sebetulnya sampai di situ sudah cukup. Ada 10 orang, 10 pemimpin yang mengintai itu merasa negeri ini tidak mungkin kita diami. Karena terlalu besar, terlalu kuat. Sementara kita selama ini tinggal di padang pasir, kita tidak terlatih nih untuk berperang, untuk bertempur. Sementara kota itu udah dibentengi sedemikian rupa. Jadi ada ketakutan. Tetapi di dalam pasal 13 Yosua malah memberikan semangat, tidak, Tuhan akan memberikan negeri itu. Nah, yang membuat mereka menangis karena
10 orang pengintai itu memberitakan kabar busuk bahwa negeri itu makan orang penduduknya. Nah nanti kalau Bapak Ibu baca ya di pasal 13 ayat 37 kalau tidak salah, mereka menyebarkan kabar busuk sehingga orang yang mendengarkan bahwa negeri itu memakan penduduknya, mereka semua ketakutan. Lalu mereka menangis pada malam itu. Bayangkan betapa bahayanya sebuah pesan yang disampaikan, yang kita terima, yang kebenarannya belum terbukti, belum di cross check. Hari ini kita tuh paling banyak dapat pesan ya dari media sosial, dari Twitter, dari Instagram, dari WhatsApp. WhatsApp mungkin paling banyak ngasih info terkini. Saya orang yang punya WA, tapi saya jarang forward WA ke orang-orang, jarang sekali. Paling jarang. Karena saya selalu baca dulu, cross check dulu, ini benar nggak ceritanya, ini benar nggak begitu. Karena setiap orang tuh seringkali lihat judul menarik, cepat-cepat di forward tanpa meng-cross check kebenaran berita itu. Dan berita tentang hal-hal yang negatif itu berseliweran di mana-mana. Misalnya berita tentang COVID pertama kali muncul, itu kan bias sekali kan. Gak usah takut lah, ini gampang begini. Terus ada yang bilang ini COVID skenario lah, ini cuman politik global segala macam. Ini gak perlu ditakuti segala macam. Itu tuh bersimpang siur berita-berita seperti itu. Itu hanya sebagian kecil, belum cerita-cerita tentang gosip lah. Belum cerita-cerita tentang apa kata orang ya yang kita dengar terlalu banyak. Itu sebabnya kita perlu kritis, perlu juga peka, perlu juga hati-hati. Bukan hanya mendapatkan berita itu kita cek, kita teliti, tetapi juga jangan sampai kita mengirimkan kepada orang sementara beritanya salah. Ada majelis yang kirim berita ke saya cross check lagi, saya bilang ini beritanya nggak seperti ini. Oh ya, Boksu, sorry salah. Gak lama dikirim lagi, saya bilang ini salah lagi, kamu ngirim nih, gak perlu. Jadi dikirim salah lagi. Makanya perlu hati-hati, kita jadi orang Kristen tuh betul-betul perlu wise ya. Yang lebih penting tuh berikan pesan-pesan yang memotivasi, pesan-pesan yang memberikan semangat, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, yang mengencourage orang, jauh lebih penting. Ini akibat kabar busuk. Bangsa Israel itu sampai menangis pada malam itu. Dan bukan hanya menangis kesalahannya. Kesalahan yang berikutnya adalah sampai mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini. Jadi sampai itu akhirnya yang disalahkan siapa? Tuhan yang disalahkan. Kenapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Istri dan anak-anak kami mati di padang ini, mati oleh karena pedang. Ini orang Israel agak lucu ya, belum perang loh, belum perang tapi udah ketakutan, belum perang tapi udah merasa kalah, belum perang udah nangis, udah membayangkan kita pasti mati, kita pasti kalah. Saudara, saya pernah nonton film Kingdom of Heaven itu ya, tentang bagaimana Sultan Saladin merebut Yerusalem. Itu bukan hanya film, tetapi juga ada catatan sejarah. Memang Sultan Saladin tuh paling terkenal yang pernah menaklukkan Yerusalem. Tapi di film itu ada seorang pemuda yang namanya Balian. Dia tuh tidak akan pernah menyerah sebelum dia berperang mempertahankan Yerusalem. Meskipun harus berkorban nyawa begitu, meskipun tentaranya, penduduk Yerusalemnya berkorban habis-habisan, dia nggak akan menyerah sebelum dia itu betul-betul menghadapi kekuatan Sultan Saladin yang secara persenjataan tidak mungkin bisa memenangkan pertarungan itu. Sampai akhirnya Sultan Saladin tidak membunuh orang ini dan tidak membunuh semua penduduk Yerusalem, karena Saladin sangat hormat kepada orang ini, anak muda ini. Ada kalanya dalam hidup kita ini banyak orang-orang Kristen yang seringkali kita tidak kuat menjalani kehidupan ini, terlalu gampang menyerah, ya, terlalu mengasihani diri, terlalu sering putus asa, terlalu merasa tidak ada jalan, seolah-olah mereka orang yang tidak punya Tuhan.
saya tadi sebelum mulai Bapak Ibu yang belum datang, Pak Hans bersaksi cerita bagaimana di saat saya nggak tahu ini sahabat saya susah waktu di saat ya. Jadi mereka diam-diam saja nggak mau cerita kesusahan gitu ya, cerita ke Tuhan saja yang lebih baik. Dan saya sangat mengamini gitu ya. Seringkali kita cerita ke orang belum tentu bisa mengerti pergumulan kita. Orang belum tentu bisa menyelami pergumulan kita. Orang belum tentu bisa menolong kita juga. Tapi Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat tahu. Amin. Tuhan tuh peduli, Tuhan tuh akan membukakan jalan tepat pada waktunya. Sama seperti yang kami alami juga. Anak saya yang pertama umur 21 tahun, wanita, Elena. Pak Hans banyak tahu juga gitu ya. Dia sakit kanker sudah 7 tahun. Hari ini 7 tahun, Desember. Jadi kankernya itu namanya neuroblastoma stadium 4. Kita nggak tahu, gejala sedikit, periksa ke rumah sakit, langsung dokter memvonis stadium 4. Kita dugaan kadang-kadang yang namanya penyakit kita nggak pernah duga. Jadi anak saya waktu itu baru SMP kelas 3, dia sangat terpukul sekali, divonis kanker neuroblastoma. Tapi dalam perjalanan pusat kankernya di leher itu membesar seperti apa ya, kelapa, sampai besar sekali lehernya. Saya saja lihatnya nggak tega gitu ya, karena ada seorang gadis sakit kanker tuh sakit membesar di sininya sampai sebesar kelapa. Dia pernah kirim ya, jadi sampai seperti itu. Dia nangis, dia menjerit, dia kesakitan. Jujur saja ya, kami itu nggak kasih tahu juga ke orang-orang karena gitu. Karena nggak semua orang bisa mengerti. Kalau orang sakit kanker tuh kayak apa? Beda dengan penyakit yang lain. Gak semua orang bisa merasakan penderitaan ini. Gak semua, gak bisa. Kadang-kadang kalau kami cerita, kami khawatir malah dibumbu-bumbuin. Kami paling khawatir gitu ya. Jadi gak cerita. Waktu operasi kemarin, setelah 5 tahun, 6 tahun sakit, kita akhirnya operasi bulan Juni, tanggal 5 Juni operasi di Boromeus. Tahun ini. Jadi baru tahun ini pada saat COVID sedang tinggi-tinggi juga tuh bulan Juni. Dan tuh rumah sakit kosong karena kan semua orang pada menjaga diri. Kami juga nggak cerita ke siapa-siapa. Kemahan kami nggak cerita ke teman pendeta, kami nggak cerita ke orang gereja, kami nggak cerita. Karena apa lagi COVID? Semua orang juga sedang prihatin, sedang menjaga keluarganya masing-masing. Kami nggak mau kasih tahu karena apa, nggak mau menyusahkan orang juga, nggak mau membuat orang juga jadi panik, harus datang, harus gimana. Kami di rumah sakit bertiga saja, adiknya di rumah masih kecil, kami tinggal adiknya. Jadi itu benar-benar kami tuh sangat struggle, sangat bergumul, hanya bilang ke Tuhan. Udah gitu dokter juga bilang ini sangat berat karena banyak syaraf di leher, banyak jaringan, banyak pembuluh gitu ya. Resikonya cuma 2, 1 cacat, kalau berhasil 2 mati. Karena kan banyak pembuluh gitu ya, dan itu udah terlalu berat, terlalu rumit di sini besar. Kami pernah bawa ke Jakarta, dokter Jakarta semua bilang, semua angkat tangan. Rumah sakit besar kami bawa ke Jakarta, mereka bilang nggak bisa, kami nggak berani, karena terlalu resiko. Harus dibawa ke luar negeri, ke Jerman. Nah kami hamba Tuhan bawa ke Jerman, tunggu mujizat dari Tuhan kalau bawa ke Jerman gitu ya. Lalu sampai akhirnya kami juga udah nggak harus berbuat apa, karena makin besar. Ya sudah, ada dokter yang sederhana di Bandung, yang dia nggak banyak ngomong, dia bilang kami akan coba yang terbaik. Operasi berjalan hampir 5 jam operasi, karena jaringannya terlalu besar, dibuangnya hati-hati, dipotong gitu ya. Itu sampai akhirnya masanya itu diambil. Meskipun belum tuntas karena terlalu rumit. Sel kankernya masih di dalam. Jadi belum selesai. Tapi bersyukur udah kempes lebih banyak. Kalau dijahit. Itu juga susah ngebayanginnya ya. Kami cuma bertiga di rumah sakit, kami berdoa. Istri gak pulang selama di rumah sakit.
tidur juga cuma pakai bangku yang kantor tuh, yang dilipat, bangku lipat. Tidur di situ di ranjang begini bermalam-malam karena nggak ada ranjang lagi. Jadi nggak ada tidur di lantai, tidurnya cuma duduk gini gitu selama berhari-hari. Dan kami itu cuma minta kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Operasi selesai, pulang ke rumah, ternyata ini jahitannya bocor, keluar nanah, keluar darah selama hampir 40 hari. Jadi keluar darah terus, keluar nanah, terus dipencet lagi sampai si Elenanya nangis lagi, jerit lagi, sampai kami tuh ngeliat begini ya, kalau bukan anugerah Tuhan hidup kita ya. Ya istri yang bersihin, lalu ganti perban lagi, bersihin, ganti perban lagi, bersihin terus setiap hari, sehari 2 kali 3 kali harus bersih, pencetin. Sekarang ya sudah jauh lebih baik. Tapi kami bersyukur anak saya Elena 21 tahun, meskipun penderitaannya, saya sih nggak sanggup kalau saya ya seperti dia, saya nggak akan sanggup karena terlalu berat, terlalu sakit. Apalagi cancer selama 7 tahun, dan itu menekan. Karena di sini sakit pusat kansernya makin membesar, di sini banyak jaringan, banyak syaraf, akhirnya narik semua ke punggung, ke kaki. Itu yang bikin orang tuh nggak tahan. Kami sudah minum painkiller yang paling mahal, yang paling ini nggak berfungsi, dan bermalam-malam menjerit teriak. Pernah ada 1 kali saya sampai nggak tahan ya, sampai saya berteriak sama Tuhan, kami udah nggak sanggup, kami udah nggak kuat, Tuhan tolong. Waktu operasi juga saya bilang, Tuhan ini anakmu, hidupnya di tanganmu. Dulu dokter di awal-awal waktu sakit bilang cuma usianya 5 bulan kalau nggak ditangani, lewat. Sekarang udah jalan 6 tahun, sekarang udah mau 7 tahun. Tapi Tuhan baik. Amin. Dan bersyukur Elena anak saya, meskipun dia sedang sakit tetap kuliah ya, lehernya besar, itu jadi omongan, jadi bahan pembicaraan teman-teman di kampus. Kalau dia pulang dia nangis karena kan besar sekali kelihatan, dosen juga ngelihat sampai, tapi tetap masih kuliah, tetap semangat. Dan yang lebih kami bersyukur nilainya dapat 3,96. Jadi kami nggak habis pikir, anak ini meskipun sakit berjuang luar biasa. Dia tetap ingin memberikan yang terbaik. Dia bilang, dia udah banyak biayain, aku ingin berikan yang terbaik. Dia bilang, nggak usah mikir gitu, kamu lagi sakit, sudah pokoknya sebisanya saja. Enggak, Tuhan juga udah baik, saya harus memberikan yang terbaik buat Dedi, buat Meme, dan juga buat Tuhan. Amin. Dan saya bersyukur gitu, di tengah-tengah penderitaan seperti itu dia belajar bagaimana kami ini bukan hanya tahun ini sebetulnya ya melewati masa-masa yang sulit. Yang jelas selama 7 tahun ini kami melewati masa-masa yang sulit. Kami melihat bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan. Amin. Ya, Tuhan itu hadir. Amin. Sayangnya bangsa Israel tidak melihat ke Tuhan, tapi lebih melihat ke masalah. Mereka tidak melihat ke Tuhan, tapi lebih melihatnya kepada negeri perjanjian yang penuh dengan masalah. Mereka nggak belajar di situ. Harusnya melihat ke Tuhan dan belajar bahwa dalam perjalanan hidup kita, seperti doa saya tadi, kita pernah lah mengalami masa-masa yang sulit, tapi Tuhan pernah melewati. Sekarang di depan pun kalau ada masa-masa yang sulit, pasti percayalah Tuhan juga akan melewati masa-masa itu. Amin. Covid ini hampir 1 tahun ya kalau nggak salah, hampir 1 tahun ya, sejak Desember tahun lalu. Sudah 1 tahun. Sebetulnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan, tidak perlu dicemaskan gitu ya. Karena yang mengalami bukan kita, bukan keluarga kita, bukan gereja kita, tapi juga semua orang. Dan itu tentu ada maksud Tuhan bahwa kita tuh harus lebih banyak bersandar, lebih banyak bercermin, lebih banyak bergantung kepada Dia, bahwa Tuhan itu yang berkuasa dibandingkan apapun yang kita miliki, kekuatan apapun yang kita punya gitu. Nah yang saya lihat lagi, kami itu benar-benar tidak khawatir ya di tengah-tengah situasi seperti ini.
Tapi kami terus berdoa buat gereja, buat orang-orang percaya, buat pemerintah. Bukan berarti kita merasa nyaman, tenang dalam perlindungan Tuhan lalu tidak melakukan apa-apa. Kita juga terus harus memberikan yang kita bisa, yaitu mohon kemurahan, kebaikan Tuhan agar pandemi ini bisa diakhiri dengan baik. Ya. Yang lebih baik lagi adalah jangan sampai menyesali apa yang sekarang kita hadapi. Bangsa Israel sepertinya menyesali mereka berada di Kali Sibernea. Mereka menyesal dalam situasi seperti itu, dalam kondisi seperti itu. Mereka malah mau pulang lagi ke Mesir. Kadang-kadang saya nggak diskusi dengan bangsa Israel, sudah 40 tahun pulang ke Mesir, emangnya Mesir mau terima mereka? Apalagi mereka pergi tidak baik-baik loh. Mesir sakit hati masih, meskipun diizinkan, tetapi Mesir kan tetap sakit hati dengan bangsa Israel yang sudah pergi meninggalkan mereka. Mereka nggak pernah bersyukur dengan kondisi yang ada saat ini, tapi mereka malah ingin kembali ke dunia lama mereka, ke Mesir. Banyakan dari kita Jungkoren, saya Jungkoren, kita pulang ke China aja nggak diterima kok, bener nggak kok? Nggak diterima. Meskipun secara penampilan ini, wah nih Jungkoren, nggak diterima, gitu ya. Apalagi bangsa Israel sudah meninggalkan 40 tahun Mesir, mereka mau kembali ke Mesir. Yang lebih cilaka lagi, mental mereka tuh ingin kembali ke kehidupan yang lama, menyesali apa yang terjadi. Nah, gambaran ini sepertinya juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali nggak puas dengan keadaan seperti ini. Seandainya saya dulu masih punya toko, seandainya saya dulu tidak pindah ke Bandung, seandainya saya tetap di sana, seandainya saya nggak bertemu dengan orang ini. Ada banyak tuh. Saya rasa kita nggak boleh hidup dengan mengandai-andai. Setiap peristiwa kejadian itu semua Tuhan berdaulat. Tuhan tuh bekerja. Kita bertemu dengan siapa, dengan orang mana, orang itu menyakiti kita, orang itu melukai kita, menekan kita, selalu ada kebaikan dari Tuhan. Supaya kita belajar dari orang itu, dan kita ke depan juga bisa memperlakukan orang lain dari pembelajaran yang kita dapat dari orang itu. Jadi kalau saya dengar Pak Han dulu diperlakukan tidak adil dengan seorang rekan gitu ya, saya rasa hampir sama lah ya. Di gereja nih, kita nih di gereja ya nggak luput dari pengalaman-pengalaman seperti itu. Tapi sejujurnya Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman yang itu kita alami ya, supaya kita tuh semakin lebih dewasa, semakin lebih matang, semakin lebih mandiri, semakin lebih mengerti tentang apa rencana Tuhan buat kita. Yang penting kata Kaleb dan Joshua, jangan memberontak kepada Tuhan, jangan melawan Tuhan. Mereka tuh bukan hanya melawan Tuhan, memberontak Tuhan. Musa pun pemimpin mereka disalahin. Bayangin loh, mereka bilang lebih baik kita cari pemimpin. Dengan kata lain, gantiin nih Musa nih. Kan banyak orang-orang sekarang hari ini yang gak puas nih dengan pejabat hari ini, ganti yang lain, pengen cepat-cepat ganti. Sebetulnya kita gak boleh tuh. Makanya Alkitab tuh mengajarkan yang sekarang udah dipercaya, berikan kesempatan. Kita gak boleh mengganti pemimpin di tengah jalan, apalagi pemimpinnya amanah, pemimpinnya masih dalam on the track. Kecuali pemimpinnya udah keluar jalur, melanggar undang-undang pun ada aturannya. Nah, mereka tuh minta Musa diganti. Bayangkan loh, Musa tuh orang yang paling lembut hatinya di bumi. Gak ada gelar yang diberikan kepada para pemimpin, tokoh di Alkitab yang punya sebutan paling lembut hatinya di bumi. Tapi orang yang paling lembut aja sampai berlutut di depan bangsa Israel. Itu kalau analisa saya, itu Kaleb, itu Harun sama Musa berlutut, itu mungkin udah bohwat loh sama orang Israel. Udah ampun dah. Udah pokoknya gue udah gak tahan dah sama orang ini, lebih gue ngalah aja dah. Ngelawan juga percuma, ngomong juga percuma. Lebih baik sudahlah berlutut aja. Tapi Kaleb dan Joshua nggak mau ikut-ikutan Musa. Biasanya kalau pemimpin berlutut, anak buah berlutut. Tapi Kaleb dan Joshua enggak. Dia berbicara. Kadang-kala kita perlu berbicara dengan keras untuk mengingatkan, untuk menegur, untuk menguatkan. Saya di gereja ini termasuk orang yang nggak bisa melihat ketidakadilan, nggak bisa melihat pelanggaran, nggak bisa melihat
kesewenang-wenangan. Karena saya sebagai hamba Tuhan harus berbicara. Kita kan berbicara tentang kebenaran, keadilan, transparansi, kejujuran, hukuman, penghakiman, pengampunan. Kita bicara semua. Tapi kalau itu cuma sebatas orasi, sebatas teori, kita nggak praktekkan, lalu di mana kebenaran itu bisa dirasakan? Jadi seringkali saya termasuk orang yang kalau di gereja kalau nggak benar ya saya ngomong. Ya resikonya gitu, banyak yang nggak suka juga. Tapi yang penting kebenaran itu disampaikan, dan saya punya tanggung jawab ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya di penghujung tahun ini, di malam ini, pesan yang saya ingin sampaikan adalah kita pasti pernah memasuki masa-masa yang sulit. Bahkan hari ini kita mungkin sedang menghadapi masa yang sulit. Bangsa Israel sebentar lagi memasuki negeri perjanjian. Sama kita malam hari ini sebentar lagi kita memasuki tahun yang baru. Tapi kita harus modali dengan satu mental, ya. Jangan seperti bangsa Israel, ya, yang menangis oleh karena mendengar rumor, mendengar hoax yang tidak mendasar, ya. Jangan punya mental yang sedikit-sedikit menyesali keadaan hari ini. Tapi percayalah, situasi hari ini Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap hadir. Dan juga jangan mau kembali ke dunia lama. Percayalah, yang hari ini, dunia hari ini, kondisi hari ini, situasi hari ini, Tuhan tetap bekerja. Yang ketiga, yang berikutnya, hormatilah orang yang dipercaya Tuhan telah memimpin kita. Entah itu kepala keluarga kita, orang tua kita, hamba Tuhan kita, gembala kita harus support, kita harus dukung. Tugas kita seperti itu, ya. Yang kelima, jangan memberontak kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Dia, tetap mengimani Dia, tetap bersandar kepada Dia, tetap bergantung penuh kepada Dia, dan percaya bahwa Tuhan akan melewati masa-masa yang sulit ini. Hanya orang-orang yang punya hati seperti itu yang diizinkan masuk negeri perjanjian. Dan orang-orang seperti itu juga kita akan memasuki tahun yang baru dengan penuh kemenangan, dengan kelapangan hati, kebesaran jiwa, dan sukacita yang melimpah. Oleh karena Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kita berdoa ya. Di surga, Tuhan kami bersyukur malam hari ini, di penghujung tahun ini kami diingatkan tentang kisah Bilangan 14, di mana bangsa Israel sedang berada di Kadesi Barnea. Sebentar lagi mereka memasuki negeri perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madu yang Tuhan sudah janjikan kepada nenek moyang mereka. Sama kondisinya kami ada di penghujung tahun ini, dan sebentar lagi memasuki tahun yang baru. Tapi jujur Tuhan, dalam perjalanan hidup kami, bahkan di tahun ini, kami mungkin mengalami banyak kesulitan, kesusahan, pergumulan, kesedihan, kegagalan, tangisan, merasa sendiri, merasa diperlakukan tidak adil, ditipu, dikhianati, dimusuhi. Tetapi Tuhan, di dalam situasi seperti itu kami percaya Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan selalu hadir di mana kami hadir. Di dalam situasi, kondisi apapun. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk tidak menyalahkan Engkau, meskipun situasi yang kami hadapi berat, sulit. Hamba-Mu sendiri mengajarkan kepada keluarga Hamba-Mu tidak boleh menyesali, tidak boleh menyalahkan siapapun, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan akan melewati masa-masa yang sulit ini. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak menyesali dan kembali ke kehidupan yang lama, lalu berkata seandainya kami kembali, seandainya kami tidak pindah ke sini, seandainya kami tidak buka usaha ini, seandainya kami tidak bertemu dengan orang ini, seandainya kami, dan banyak lagi seandainya. Tuhan, Engkau tidak ingin kami hidup dengan mengandai-andai. Engkau ingin kami hidup di mana kami hidup dalam situasi, kondisi apapun, kami diajarkan melihat Tuhan. Semua peristiwa yang terjadi Tuhan izinkan supaya kami belajar.
supaya kami bertumbuh, supaya kami semakin dewasa, kami semakin matang, agar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarkan kepada kami juga Tuhan menghormati orang-orang yang telah menjadi pemimpin kami, kepada pejabat kota di kota ini, pejabat kota, pejabat provinsi, presiden, bahkan pimpinan kami di gereja, gembala kami, suami kami, orang tua kami, yang mereka semua Tuhan percayakan hadir dalam kehidupan kami, dan kami harus menghormati, menghargai, dan memberikan support, dan bukan malah merendahkan. Ajar kami Tuhan, yang percaya orang-orang yang punya hati seperti ini Tuhan akan memberkati. Dan yang lebih penting, kami tidak melawan Tuhan, tidak menyangkal Tuhan, tidak menjauhi Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, tapi tetap bergantung, berharap penuh kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi, situasi seperti apapun, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Bersyukur untuk malam hari ini, kami berdoa untuk gembala kami, Pak Andreas Hans, Bu Ima, bersama anak-anak, Joan, Berkean, Joel. Yang bersyukur Tuhan, yang percaya Tuhan sudah menempatkan hamba-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Ada rencana Tuhan yang indah, ada berkat yang ingin Tuhan bagikan kepada seluruh orang-orang yang beribadah bersama kamu melayani. Berikan kekuatan kepada hamba-Mu, jagai, lindungi selalu keluarganya, dan juga berkati anak-anaknya. Berkati semua yang dikerjakan agar boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Dan seluruh jemaat yang hadir malam hari ini, yang mungkin juga tidak hadir, Tuhan tetap menjaga, melindungi mereka. Pandemi belum berakhir, kami tidak tahu Tuhan kapan pandemi berakhir, tapi yang kami tahu, penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Pertolongan Tuhan tidak pernah berakhir. Benar Tuhan. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah situasi apapun. Lindungi semua anak-anak-Mu yang hadir di sini, dijauhkan dan tidak diizinkan penyakit, virus apapun menghinggapi kami yang hadirkan semua anggota keluarga kami. Lindungi, berkati pemerintah juga yang sedang mengusahakan untuk vaksin dan sebagainya, agar cepat dipulihkan ya Tuhan, agar cepat kami kembali bisa beraktivitas dengan normal, dan bumi ini kembali dipulihkan, dan anak-anak-Mu berkarya lagi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tahun ini, biarlah kami memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan, melangkah dengan Tuhan tanpa keraguan, tanpa ketakutan sedikit pun, karena kami punya Tuhan yang maha besar, yang kami sudah lihat dalam kehidupan kami. Dulu Tuhan sudah menolong kami, hari ini Dia juga akan menolong kami. Hari depan Dia juga akan menolong kami. Terpuji nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak.